Baik, kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan sorga, pada minggu pertengahan ini Tuhan, malam permintaan doa ini, kami umat-umat-Mu Tuhan, dari gereja Anala Maria Kabesi Tuhan, datang ke hadirat-Mu, dengan kerendahan hati Tuhan, memohon kiranya Tuhan selalu menyertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Khususnya Tuhan, pada malam perbaktian doa ini Tuhan, berkati Tuhan, semuanya kami yang pada saat ini mengikuti perbaktian ini Tuhan. Berkati perangkat-perangkat kami Tuhan, supaya dengan demikian Tuhan akan dapat berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan, hamba-Mu Bapak Jusat Ginting yang akan bawa firman-Mu. Berikan akal budi dari surga kepadanya Tuhan, supaya dia dapat berkata-kata juga kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan Tuhan. Sementara kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami. Kami juga Tuhan berdoa bagi saudara kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini Tuhan, mendengar firman-Mu ini Tuhan, berkati juga, atau mungkin Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, yang lemah iman, kuatkan yang percaya mereka, yang berduka Tuhan hiburkan Tuhan. Tuhan, banyak lagi permohonan kami Tuhan, di mana kami Tuhan, sebagai manusia Tuhan, mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kuatkan kami Tuhan. Tuhan menyertai kami di segala aspek kehidupan kami, mengampunkan dosa kesalahan kami. Jangan terhalang berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan dengarkan lagu pujian sesuai jadwal Saudari Gaby Limbong. Apakah Gaby Limbong sudah ada hadir di sini di Zoom? Sepertinya belum masuk Gaby Limbong. Iya, saya juga tidak ada. Baiklah, karena partisipannya tidak ada, apakah di antara kita ada yang mau menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan? Saya persilahkan. Oke, bagaimana dengan Rika? Boleh, Kak. Oke, boleh Rika ya. Ya, jadi saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian untuk Tuhan dibawakan oleh Frederika Sigalinggi. Dipersilahkan. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Hari ini saya Selamat malam Rika. menyanyikan lagu yang berjudul Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat adik Frederika Sigalingging yang sudah menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak J. Ginting. Kepada Bapak J. Ginting, saya persilahkan. Baik, selamat malam. Selamat Selamat malam. hari Rabu pertengahan minggu ya bagi kita Jemaat Anna Maria Lekau Besi yang hadir melalui kebaktian Zoom kita pada malam ini. Baiklah, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, saya akan menyampaikan materi firman Tuhan pada malam ini. Di sini ada materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini dapat berguna membangun iman kerohanian kita. Baik, pada malam ini kita akan belajar dari Alkitab mengenai kisah bangsa Israel bersama dengan Nabi Elisa ya. Di masa mereka mengadakan peperangan melawan bangsa Aram ya. Kita akan mulai dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 di mana pada saat itu negeri Aram sedang berperang dengan sebentar ya. Negeri Aram sedang berperang dengan kerajaan Israel, ya. Kemudian pada waktu itu raja negeri Aram mengatur satu strategi untuk menyerang tentara Israel pada tempat-tempat yang sudah mereka rencanakan, ya. Akan tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Ya, siapa ini abdi Allah? Dia adalah Nabi Elisa. Selanjutnya di ayat ke-10 dikatakan, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya, demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Kemudian ayat 11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel. Jadi setiap kali Raja Aram mengatur strategi untuk menghadang tentara bangsa Israel, setiap kali itu juga sepertinya kelihatan seolah-olah strategi mereka sudah diketahui, ya. Setiap kali mereka ke sana, mereka tidak berjumpa dengan orang Israel, tidak bisa menghadangnya. Maka timbullah kecurigaan Raja Aram bahwasanya ada ini yang membocorkan rahasia ini strategi kita kepada kepada bangsa Israel. Maka itu dikatakannya, mari kita cari siapa yang memihak kepada Raja Israel. Kemudian
Ayat 12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu diberitahukannya kepadanya dia ada di Dotan. Tapi kemudian ternyata Raja Aram mengetahui bahwa tidak ada mata-mata orang Israel di dalam pasukan Raja Aram. Akan tetapi ada satu nabi Tuhan di sana, ya, nabi Israel yang bernama Elisa, yang bisa mengetahui bagaimana rencana mereka. Oleh karena itu sekarang raja meminta kepada pegawainya untuk apa? Untuk menangkap apa? Nabi Elisa. Kemudian ayat 14, dikirimkanlah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi begitu mengetahui ada Nabi Allah, abdi Allah di dalam pasukan tentara Israel, maka Raja Aram apa? Memerintahkan untuk menangkap Elisa. Ya. Dan ketika itu diketahui oleh pembantu Elisa, dia merasa takut. Begitu banyak tentara yang mengepung kita. Bagaimana kita bisa apa? Maka kita akan celaka, bagaimana kita akan apa? Menyelamatkan diri. Demikianlah disampaikan oleh pembantu apa? Nabi Elisa. Tapi kemudian Nabi Elisa menunjukkan bagaimana apa? Ada tentara-tentara Tuhan juga apa? Yang menjaga mereka, ya. Kereta-kereta api berkuda, kereta kuda berapi bersekeliling mereka. Maka ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria, ke ibu kota Israel pada saat itu. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Lantas apa dijawab oleh Elisa? Tetapi jawabnya, jangan, bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ya, jadi demikianlah keajaiban yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka apa? Peperangan kepada bangsa Aram, ya, dengan tidak menggunakan senjata, ya, dengan tidak melakukan satu peperangan yang begitu berarti, dengan kuasa Tuhan mereka dapat apa? Mereka dapat membutakan pasukan Aram, ya, dan Elisa membawa mereka apa? Ke tengah-tengah apa? Ke tengah-tengah kerajaan orang Israel. Kemudian Raja Israel mengatakan apa? Apakah mereka akan dibunuh? Tetapi Elisa tidak membiarkan mereka untuk dibunuh. Ya, karena mereka itu adalah apa? Adalah tawanan. Malah sebaliknya mereka apa? Diberikan makan. Ya, jadi begitu ajaibnya cara Tuhan kepada bangsa Israel melalui hambanya, ya, yaitu melalui doa Nabi Elisa kepada bangsa Israel. Ya, Allah yang Maha melihat dan mendengar. Dari manakah Elisa dapat mengetahui apa yang diucapkan oleh Raja Ben-Hadad II tersebut? 2 Raja-Raja 6 ayat 12 berkata, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel itu. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ya.
Ya, melalui komunikasi Nabi Elisa dengan Tuhan, ya, itulah strategi apa? Strategi tempur bangsa Israel, ya, untuk mengalahkan apa? Untuk mengalahkan bala tentara Aram, ya. Hanya dengan tangan pertolongan Tuhan, ya. Tuhan dapat tunjukkan suatu jalan agar mereka menang dengan cara apa? Dengan cara damai, ya. Bahkan musuhnya mereka kasih makan, ya. Baik. Kemudian kita bisa melihat bahwa Allah memang Allah yang maha melihat dan mendengar. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pangeran-pangeran mereka, pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi sama dengan apa yang dialami Elisa, ya. Ketika bangsa Israel sudah bertambah banyak di tanah Mesir dan Firaun tidak lagi mengenal siapa itu Yusuf, ya, yang pertama kali membawa keluarganya ke tanah Mesir. Mereka memperlakukan apa? Orang-orang Israel itu apa? Sebagai budak, ya. Ya. Bahkan mereka memaksa begitu rupa untuk bangsa Israel itu apa? Bekerja, ya. Sehingga penderitaan itu, kesengsaraan itu membawa mereka apa? Untuk berdoa, meminta kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan, ya. Dan dijawab oleh Tuhan, aku telah memperhatikan, ya, aku telah mendengar, ya. Allah itu melihat dan mendengar. Ini ada juga cerita kisah mengenai seorang wanita di dalam Samuel 1. Ya, di dalam Samuel 1 pasal 1, ya. Sebentar, ya. Wanita ini bernama Hana dalam Samuel 1 pasal 1 mendapati dirinya tidak memiliki anak di dunia, di mana itu tampaknya menjadi satu-satunya hal yang penting bagi dirinya. Dia bingung, dia berjuang untuk bahkan membisikkan doanya. Lalu Tuhan mengabulkan doanya tersebut dan dia menamai anak itu Samuel, ya. Yang berarti Allah mendengar. Setiap kali berdoa ingatkan bahwa Tuhan mendengar, ya. Nah, Tuhan juga mendengar doa seorang wanita yang bernama Hana, kemudian lahirlah seorang nabi yang apa? Samuel, yang artinya adalah apa? Allah mendengar. Nah, ini juga kisah bagaimana Yesus apa? Membangkitkan orang mati, ya. Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Dalam Yohanes 11 ayat 41 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, jadi Yesus bahkan lebih dahulu apa? Mengucap syukur kepada Bapa. Sebelum apa? Lazarus apa? Lazarus itu berjalan keluar kubur dan dibangkitkan, ya. Ya, itu menandakan bahwa mujizat yang dilakukan Tuhan itu adalah apa? Adalah berasal daripada Bapa, ya. Dia percaya sebelum mujizat itu telah terjadi, ya. Nah, dikatakan di sini Nabi Elisa senantiasa hidup dalam doa. Berikut adalah kuasa doa melalui pengalaman Nabi Elisa. Nah, yang pertama, doa memampukan kita mengetahui jalan yang belum kita ketahui saat ini. Kemudian yang kedua, doa membuat kita tetap tenang di saat masalah datang menerpa. Yang ketiga, doa memampukan kita melihat kuasa Allah sedang bekerja atas kita. Yang keempat, doa memampukan kita berada di atas masalah. Yang kelima, doa memampukan kita untuk mengampuni. Yang keenam, doa memampukan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketujuh, doa akan mendatangkan
kelepasan dan sukacita. Dan yang kedelapan, doa dapat merubah hati yang keras menjadi hati yang mau mendengar. Sebentar ya, ini karena foto saya kelihatan, jadi supaya jangan ini. Baik. Kembali kepada ayat tadi, 2 Raja-Raja 6 ayat 9 mengatakan, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Ya. Jadi semasa Nabi Elisa hidup, ya, bangsa Israel itu ada di dalam apa? Di dalam perlindungan Tuhan. Ya. Setiap kali ada rencana-rencana apa? Jahat orang-orang bangsa-bangsa yang ingin berperang melawan orang Israel, Tuhan apa? Beritahukan apa? Melalui Nabi Elisa, ya. Ya. Dengan doa, ya, Nabi Elisa dapat mengatur pasukan Raja Israel agar apa? Agar terhindar dari musuh-musuhnya. Nah, dikatakan bagaimana kita dapat mengetahui manakah jalan Allah, ya. Ya. Dengan belajar firman Tuhan tentunya, dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi, dengan belajar firman Tuhan, ya, kita dapat menghidupkan apa? Kehidupan yang sesuai dengan apa? Rencana-rencana Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel tadi, ya, dengan mendengar perintah Tuhan melalui doa Nabi Elisa, ya, mereka dapat terhindar daripada apa? Musuh-musuhnya. Bagaimana kita dapat mengetahui yang manakah jalan Allah? Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Jadi pada saat itu Raja Israel mau apa? Mau mendengarkan amaran-amaran atau perintah-perintah Tuhan, ya, sehingga mereka dapat beroleh keselamatan, ya. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kemudian tidak serupa dengan dunia ini. Nah, itulah jalan-jalan untuk apa? Untuk kita dapat membedakan kehendak-kehendak Allah, ya. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, ya. Artinya apapun yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang apa? Hal-hal yang berkenan kepada Allah, ya. Tingkah laku bangsa Israel melalui Nabi Elisa, amaran-amaran Nabi Elisa berkenan kepada Allah, ya, sehingga Allah apa? Menyertai bangsa ini, ya. Doa membuat kita tetap tenang di saat kesusahan menerpa, ya. Dikatakan di dalam cerita, kembali kepada cerita tadi, bagaimana pelayan daripada Elisa sudah ketakutan, ya, begitu mengetahui mungkin deru kaki kuda, ya, sudah mengepung mereka. Tetapi melalui doa, ya, daripada Nabi Elisa, pelayan ini dapat melihat, dapat dicelikkan matanya. Oh, ada malaikat-malaikat Tuhan yang lebih banyak dengan kuda api menjagai mereka juga, ya. Pada saat kita tidak berdaya berkata jangan takut. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut, ya. Jadi ini ketika murid-murid Yesus sedang apa? Berlayar di tengah malam, ya. Tentunya gelap gulita. Mereka tidak dapat melihat apa-apa, ya. Ini tengah alam, enggak ada lampu tentunya. Ketika mereka melihat bayangan, ya, tentunya apa yang dipikirkan mereka itu adalah apa? Mungkin makhluk gaib atau hantu, ya. Dan
Ternyata bukan, ada Yesus yang apa? Berjalan di atas air, ya. Jadi seperti dikatakan di sini, ketika tidak berdaya, ya. Mereka ini berada di tengah danau, ya, yang begitu luas, lautan air yang begitu luas, ya. Kehadiran Tuhan, ya, memberikan apa? Ketenangan kepada mereka. Ya, ini juga pengalaman yang dialami oleh apa? Oleh Rasul Paulus, ya. Bagaimana dia menyelamatkan orang-orang yang apa? Yang ada di dalam kapal, ya. Jangan takut. Jaminan Tuhan kepada apa? Kepada Rasul Paulus, ya. Kemudian juga ini kepada Yairus, ya. Jangan takut, percaya saja. Dan anaknya apa? Anaknya selamat. Dikatakan dalam Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung. Ya. Jadi ada banyak perkataan jangan takut, jangan takut. Ya. Jadi doa itu ya, dapat meneguhkan kita. Ya. Pada saat kita mengalami rasa takut, maka dikatakan di dalam Alkitab, janji Tuhan mengatakan bahwa jangan takut. Kita bisa menghilangkan apa? Rasa takut ini. Ini adalah cerita tukang kayu, ya. Singkat cerita dikatakan dia kehilangan arloji, ya. Kemudian dia bertanya, mencari kemana arloji itu, ya. Mereka sudah mencari dari pagi sampai siang, ya, tidak dapat arlojinya, ya. Tetapi hanya dalam waktu yang sekejap, ya, seorang anak dapat menemukan arloji itu, ya. Ya, bagaimana caranya anak ini menemukan arlojinya, ya? Dia hanya duduk tenang di lantai dan di dalam keheningan itu saya mendengar bunyi arlojinya tik tak, ya, dan saya tahu di mana arloji itu berada. Ya. Jadi inilah maksudnya bahwa kadangkala di dalam keriuhan, ya, di dalam usaha upaya kita sendiri, ya, seringkali kita tidak mendengar suara yang begitu halus itu. Maka kadangkala kita perlu apa? Kita perlu bertenang diri, ya, agar suara yang halus itu kita tahu dari mana arahnya dan memimpin kita menemukan apa? Jalan yang benar, ya. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Jadi yang pertama adalah bertobat, kemudian tunggu dan percaya. Nah, inilah kekuatan yang dijanjikan Allah, ya, kepada orang Israel. Ya. Tuhan mampu menunjukkan apa? Kuasanya kepada umat-umat yang mau mendengar tuntunannya. Doa memampukan kita melihat kuasa Allah sedang bekerja atas kita. Ya. Nah, di sini nih tadi kembali cerita bagaimana abdi Allah itu bisa melihat apa? Bisa melihat kereta kuda yang Tuhan sudah kirimkan untuk menjaga Nabi Elisa, ya. Hal-hal yang tidak mampu dilihat oleh mata orang biasa, ya, Tuhan mampukan melihat melalui apa? Perkenaannya kepada apa? Doa Nabi Elisa, ya. Nah, ini juga bagaimana Bileam, ya. Bileam yang sudah lari kepada Tuhan, ya. Disingkapkan matanya oleh Tuhan, ya. Dan dia melihat malaikat Tuhan dan dia bertelut dan sujud di hadapan apa? Di hadapan malaikat Tuhan. Nah, ini ada ilustrasi, ya, bagaimana seorang bapak yang sudah duduk di atas atap ketika sedang banjir, ya. Ya. Pria ini sudah tentu apa? Meminta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian datang perahu karet, tim penolong perahu karet katakan, "Ayo melompat kemari," ya.
Namun pria itu menolak karena percaya Tuhan sendiri akan menolongnya. Perahu itu pun pergi. Kemudian airnya naik setinggi dada. Kemudian pria itu berdoa lagi. Datang lagi regu penyelamat kedua. Menyuruhnya naik ke perahu karet. Sekali lagi dia menolak. Tidak apa-apa, Tuhan akan apa? Menolong saya. Kemudian air sekarang sudah sampai ke dagunya, lalu hidungnya, dan dia berdoa lagi. Datanglah penolong ketiga. Kali ini dengan apa? Helikopter. Dan pria itu bersikeras menolak dengan alasan Tuhan pasti menolongnya. Dan akhirnya pria ini pun tidak tertolong karena apa? Karena tenggelam, ya. Ya. Kemudian bertanya kepada Tuhan, aku sudah meminta pertolongan kepada Tuhan, mengapa tidak menolongku, ya? Tuhan berkata, aku sudah kirimkan 2 perahu karet dan 1 helikopter untukmu, tapi kau menolak pertolonganku, ya. Jadi kalau tidak ada aksi, ya, hanya meminta saja, ya, tentunya apa? Tidak ada hasil, ya. Artinya ketika kita berdoa, Tuhan berikan satu jalan kepada kita, maka kita harus apa? Harus ikut jalan itu. Maka doa itu dapat apa? Berkuasa untuk kita, ya. Nah, ini tadi cerita bagaimana tentara tadi yang sudah mengepung dibutakan oleh Tuhan, ya. Doa memampukan kita berada di atas masalah, ya. Tentara yang begitu banyak, ya, dengan kuasa Tuhan dapat butakan, bahkan digiring oleh Elisa untuk apa? Sampai ke Samaria. Nah, ini tentu ayat yang sudah populer, ya, dikatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan apa? Segala kekuatan kepadaku. Nah, kemudian, kadangkala perkara dan masalah ini tentunya akan memberikan satu, ya, kalau ada satu kegagalan, ketakutan atau problem, ya, mungkin memberikan apa? Pengalaman yang tidak baik, ya, rasa pahit, ya. Nah, ini kisah tentang apa? Garam, gelas, dan danau, ya. Ya. Dikatakan rasa pahit itu digantikan, diibaratkan dengan apa? Dengan garam, ya. Ada 2 orang, murid dan gurunya, dia berdiri di danau. Kemudian diberikan apa? Diberikan gelas. Nah, kemudian garamnya dimasukkan ke dalam gelas, ya. Kemudian gurunya menyuruh murid itu meminumnya. Oh, tentunya sudah berasa asin. Kemudian jumlah garam yang sama ditabur apa? Ke dalam danau, ya. Nah, tentunya kemudian airnya diminum, ya. Tidak ada rasa, ya. Hanya ada rasa air danau, ya. Mungkin danaunya masih bersih, dia katakan segar minum air danau ini, ya. Seperti itulah dikatakan bahwa segala permasalahan itu, ya, sama seperti dalam perumpamaan ilustrasi tadi, ya. Jumlahnya sama, tidak lebih tidak kurang, hanya saja apa? Bagaimana wadahnya saja yang berbeda. Danau yang begitu luas dengan gelas yang jumlahnya sangat sedikit tentunya. Nah, jadi dikatakan bahwa hatimu adalah wadah itu, ya. Perasaanmu adalah tempat itu, ya. Jadi jangan jadikan hati itu seperti apa? Seperti gelas, tapi buatlah apa? Seluas apa? Seluas telaga atau seluas danau, ya. Yang mampu merubah rasa garam itu tadi, ya, seasin-asin apapun dia, berubah menjadi apa? Suatu rasa yang segar dan apa? Ya, dan tentunya kalau kita minum yang segar apa? Ada rasa kebahagiaan di situ, ya. Nah, kemudian doa juga mengajari kita untuk apa? Untuk mengampuni, ya. Kalau Raja Israel sudah melihat musuh-musuhnya dari depan dia, dia katakan apa? Kubunuhkah mereka, Bapak? Nah, itu pertanyaan daripada Raja Israel. Tetapi Nabi Elisa menjawab apa? Jangan, ya. Di dalam Markus 11 ayat 25, nah, ini penting juga kita garis bawahin, ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang,
supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya. Jadi kalau kita selalu meminta juga pengampunan kepada Tuhan, maka kita juga harus memiliki sifat-sifat daripada apa? Sifat Allah itu sendiri ya, yaitu mau mengampuni. Di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan juga apa? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Nah, doa memampukan kita membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Bagaimana tentara tadi yang sudah capek-capek datang dari Aram, kemudian datang untuk apa? Untuk menyerang Nabi Elisa, ya. Di dalam perjalanan dibawa ke Samaria, tentunya mereka sudah letih ya, walaupun mereka ini musuh, ya. Tetapi mereka tidak dibunuh, malah diberikan apa? Diberikan hidangan dan makanan ya, supaya mereka tentunya untuk bekal mereka kembali ke apa? Pulang kepada Tuhan mereka. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Di dalam Matius dikatakan, Matius 5 ayat 44, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya. Ya. Mengasihi musuh, ya. Tentu inilah agama apa? Inilah apa namanya? Hidup di dalam iman, bukan di dalam logika, ya. Kalau di dalam logika dikatakan, ya, tentunya hukum dunia mengatakan balaslah kejahatan dengan apa? Kejahatan. Tetapi inilah hukum yang luar biasa diberikan Tuhan, ya. Bahwa kita diajarkan itu apa? Mengasihi, ya. Mengasihi musuh dan berdoa justru kepada mereka yang apa? Yang menganiaya kita. Kemudian dalam 6 ayat 28, kepada orang yang mengutuk juga apa? Mintalah berkat bagi orang mengutuk kamu, berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Ya. Jadi inilah kehidupan dan kebiasaan Kristen ya, yang harus kita hidupkan ya, agar kita memiliki satu ya, sifat yang sama dengan Allah ya, mengerti akan kehendak-kehendak Allah juga tentunya ya. Kemudian dalam Roma 12 ayat 20 ya, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa tadi ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Nah, ini adalah cerita legendaris dari Amerika ya. Tentunya ini adalah orang yang sudah sangat populer di dunia, yaitu Presiden Abraham Lincoln ya. Ya, bagaimana kehidupannya menjadi seorang apa? Seorang presiden ya, di mana dia pernah menghadapi suatu kritikus yang sangat berat di dalam apa? Masa dia menjadi presiden. Akan tetapi Presiden Lincoln apa? Tidak membalas kritikannya, tetapi menunjuk ini namanya Edwin Stanton ya sebagai sekretaris perangnya tahun 1862 ya. Waktu dipertanyakan mengapa ini kok rival politiknya ini ya yang berseberangan dengan dia, kenapa kok diangkat ya, dipertanyakan oleh orang-orang yang lain, dan dia hanya menjawab ya, ia adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu ya. Dan keduanya saling bahu-membahu dalam pemerintahan selama perang sipil di Amerika ya. Dan mereka bersama-sama, dan pada akhirnya ketika itu Presiden Lincoln tertembak ya. Dan dituliskan bahwa menurut saksi mata Edwin Stanton menunduk dan memandang wajah pria yang pernah ia lawan dan ia mengucapkan kata-kata, di sini terbaring penguasa terbesar manusia di dunia yang pernah ada. Jadi bayangkan seorang kritikus yang begitu tajam mengkritik ya, mengeluarkan satu pernyataan bahwa Presiden Lincoln ini adalah apa? Penguasa terbesar apa? Manusia ya. Jadi pada akhirnya lawannya yang sering mengkritik dia itu menyampaikan apa? Pujian ya, the greatest kepada siapa? Presiden Lincoln pada saat dia wafat.
Doa mendatangkan kelepasan dan sukacita. Ya. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Ya. Dengan memberi makan dan menjamu minuman itu, ya, pasukan itu kembali dan tidak pernah lagi apa? Dan tidak pernah lagi mengganggu apa? Kerajaan pasukan bangsa Israel ataupun kerajaan Israel, bangsa Aram ini, ya. Di dalam kebahagiaan sejati dikatakan bawalah segala kekurangan-kekuranganmu, kegembiraan-kegembiraanmu, duka citamu, segala keluh kesahmu dan ketakutanmu ke hadapan Allah. Engkau tidak dapat memberati dia, engkau tidak dapat memenatkan dia. Dia yang menghitung jumlah rambut di kepalamu tidaklah bersikap masa bodoh terhadap keperluan-keperluan anak-anaknya. Jadi Ellen G. White mengatakan dalam bukunya, ya, kita jangan apa? Jangan ragu-ragu, bawalah segala, ya, beban berat kita, ya, segala, ya, dan itu tidak pernah memberatkan Allah dan tidak pernah membuat dia apa? Bosan untuk apa? Mendengar kita. Nah, kemudian doa dapat merubah hati yang keras menjadi hati yang mau mendengar, ya. Sebagaimana pasukan tadi yang sudah setiap saat berencana untuk berkali-kali untuk apa? Merangi pasukan Israel, ya. Pada akhirnya, ya, setelah apa yang mereka alami bersama dengan Nabi Elisa, mereka tidak apa? Mereka tidak pernah lagi apa? Mengganggu negeri Israel. Nah, ini mengenai Yunus, ya. Tadinya dia tidak mau ke Niniwe, melalui pengalamannya itu apa? Tuhan mengubahkan hatinya menjadi seorang nabi, ya, ke kota Niniwe, ya. Kota yang sangat begitu keras, ya. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai Menara Babel, ya. Nah, kesanalah ini. Patut dia takut, ya. Tetapi pengalamannya bersama Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan menjadikan jaminan dia sehingga berani apa? Berjalan bersama Yesus, ya, mengubahkan hati yang keras dan menobatkan hati Yunus, ya. Doa adalah membuka hati kepada Allah sebagai seorang sahabat. Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Ellen G. White, ya. Apa gunanya kita apa? Apa gunanya kita apa? Berdoa, ya. Sama juga seperti kita menginjil, ya. Menginjil itu bukan hanya untuk apa? Bukan hanya untuk supaya orang lain mau mengenal akan Injil Tuhan, tapi kadang-kala menginjil itu juga apa? Mempersiapkan hati kita untuk apa? Untuk menyampaikan apa? Mendengarkan dan menyampaikan apa? Kebenaran-kebenaran Tuhan. Demikian juga dengan apa? Dengan berdoa ini, ya. Dan melalui berdoa, ya, akan mengubahkan hati kita, akan mengubahkan kehidupan kita selaras dengan apa? Keinginan-keinginan Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti akan apa? Maksud-maksud Tuhan dan jalan-jalan Tuhan kepada umatnya, terutama pada masa akhir zaman ini. Allah amat bijaksana sehingga tidak mungkin berbuat salah dan terlalu berkemurahan untuk menahan sesuatu perkara yang baik dari mereka yang berjalan dalam kebenaran, ya. Oleh karena itu janganlah takut berharap padanya walaupun engkau tidak segera mendapat jawab atas doa-doamu. Bergantunglah pada janjimu, pintalah maka akan diberi kepadamu. Jadi kebahagiaan sejati mengajarkan kita supaya kita juga apa? Bertekun di dalam permohonan-permohonan kita, ya. Karena Tuhan itu adalah apa? Dia bijaksana, ya. Dan tidak mungkin berbuat salah, ya. Jadi kalau mungkin ada suatu permintaan itu atas apa? Kebijaksanaan Tuhan, ya. Ya, dan dia juga tidak akan apa? Menahankan sesuatu perkara yang baik, ya. Daripada apa? Umat-umatnya yang apa? Yang berjalan di dalam kebenaran, ya. Jadi demikianlah akhir dari penyampaian materi singkat saya pada malam ini. Mudah-mudahan
kita dapat mendapat manfaat rohaninya, dan kiranya ini dapat menuntun kita ke dalam suatu, bentar ya, menuntun kita ke dalam suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap saat, ya, bahwa Tuhan itu maha mengerti dan maha mengasihi umat-umatnya yang mau menjadikan dia sebagai apa? Sebagai tuntunan dan penolong kita, ya. Tentunya sebagaimana yang disampaikan tadi, kita harus apa? Kita harus juga mengalami suatu apa? Suatu pertobatan, ya. Melalui berdoa tentunya dapat mengubah hati kita juga, mengubah kita menjadi bertobat untuk menurut apa? Jalan-jalan daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, Juli. Oke, maaf tadi di-mute sama ini host. Baiklah, terima kasih atas firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dari Bapak J. Ginting. Tibalah saatnya kita akan berdiskusi. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya ataupun ingin menambahi, saya persilahkan. Baiklah, sebelum berdiskusi mungkin saya sampaikan, nanti setelah diskusi kita akan doa. Untuk topik-topik doa mungkin ada yang mau disampaikan untuk kita doakan, boleh di chat di sini ya topiknya. Baiklah, untuk diskusi mungkin ada yang mau bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahi? Pak Panjaitan itu mau bicara? Ya, karena nggak ada yang bertanya, saya bertanya dulu. Ini membuka wawasan kita aja sih. Kita lihat tadi Elia, kayaknya enak sekali dia sama Tuhan ya. Bahkan doa pun, apa yang didoakan langsung Tuhan terima, apa yang didoakan langsung Tuhan terima gitu kan. Pertanyaannya, kenapa kayak kesannya kita sulit didengar doa kita, tapi kalau sebagian orang, termasuk Elia ini, kok gampang sekali kayaknya diterima Tuhan doanya. Terima kasih. Apa menjadi penghalang? Apakah dosa kita atau bagaimana?
Ya, mungkin sebelum ditanggapi oleh Bapak J. Ginting, ada di antara kita yang ingin menanggapi. Baik, saya coba untuk memahami pertanyaan kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa kita seperti cerita di Nabi Elisa tadi. Memang ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita akan peka dengan suara Tuhan, tapi di lain pihak kita sendiri kurang dekat dengan Tuhan. Ya, bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan? Saya sendiri jarang komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Ini yang menjadi buah pikiran bagi masing-masing kita. Kalau Elisa mungkin karena dia hampir boleh dikatakan hampir sama dengan Elia, bergaul dekat dengan Tuhan. Nah, kalau saya bandingkan Elisa dengan saya, jauh kali. Mungkin itulah yang menyebabkan doa saya tidak bisa langsung dijawab oleh Tuhan. Walaupun ada beberapa kali yang bisa langsung dapat jawaban, tetapi kalau kita lihat cerita itu buta kan? Pada saat itu buta, ya. Terus disuruh celik kan? Pada saat itu juga celik. Nah, mungkin ini yang bisa menyebabkan ya saya juga belajar dari pelajaran ini. Saya mencoba untuk dekat dengan Tuhan sesuai dengan apa yang saya bisa sanggup untuk dekat dengan Tuhan. Mungkin itu gambaran tanggapan dari pertanyaan tadi. Semoga bisa membuka jawaban bagi teman-teman atau saudara-saudara yang lain untuk menambahkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Turangan. Adakah yang mau menambahkan lagi terkait pertanyaan Bapak Panjaitan? Oke, saya sedikit juga memberi sedikit aja bagaimana Elisa dan Elia memiliki kuasa, dan banyak nabi lain sebenarnya yang memiliki kuasa, baik Musa punya kuasa untuk meminta dan mohon kepada Allah. Tetapi kita lihat juga awalnya bagaimana Elisa memiliki kuasa, memiliki kemampuan yang luar biasa, oleh karena dia meminta. Bagaimana ketika Elisa dia tahu, dia waktu itu baru bujangnya ataupun ya pembantu Elia, dia sadar bahwa Elia akan berangkat, tapi dia tidak mau meninggalkan Elia, dia ikutin terus. Kalau salah ke Betel Elia pergi, dia ikut. Tuanku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai ke Sungai Jordan ya, kalau nggak salah terakhir, dia juga pergi. Dia ikutin sampai 3 kali mereka berjalan. Nah di situ Elia tahu, berarti ada sesuatu yang diinginkan bujangnya ini dari dirinya. Sehingga dikatakan kalau kita baca di 2 Raja-Raja 2, ayat 9 dikatakan seperti ini. Dan 10. Dan ayat 9 saya baca, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Artinya 2 bagian itu kalau tidak salah ya hampir setengah roh yang dimiliki oleh siapa? Elia. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi.
Nah inilah bagaimana Elia memiliki kuasa. Sehingga dia melihat benar-benar Elia terangkat ke surga. Bahkan jubahnya terjatuh. Mungkin Elia sengaja jatuhkan sehingga jubahnya Elisa dipoyak-poyaknya karena dia merasa kehilangan sosok yang tentunya sebagai tuannya yang dia kagumi. Sehingga dia memiliki kuasa. Jadi semua ada sumbernya, ada awalnya. Mungkin bagi kita saat ini tidak memiliki guru atau tokoh seperti Elia. Tetapi kita juga punya pengalaman-pengalaman mereka yang perlu kita kita turuti, yaitu bagaimana kehidupan, mulai kalau kita lihat para nabi, bagaimana juga Elia. Nah ini yang sebenarnya kita camkan. Tapi memang ya perlu kita sadar seperti Pak Turangan, bukan kita itu tidak ada lagi hubungan dekat kita dengan Tuhan. Bisa kalau saya katakan mungkin di dalam kehidupan saya, 10% dari kehidupan saya tidak ada fokus kepada Tuhan. Jangankan 10%, mungkin 1% saja. Tetapi bagaimana kita lihat mereka bisa terangkat ke surga, Elia juga demikian. Ya memang kehidupan mereka hampir 99% hubungannya ke Tuhan. Nah ini, apakah kita bisa seperti itu? Mungkin kita tidak seperti Pertapa yang tidak memikirkan dunia lagi. Tetapi memang ya tantangan bagi kita. Bagaimana kita juga mengatakan, kalau iman kita sebiji sawi aja sawi. Nah ini kan tantangan kita, iman kita sangat kecil, benar-benar kecil, sangat-sangat tipis. Sangat halus iman kita. Waktu merasa saya punya hubungan dekat dengan kita, hubungan dekat dengan presiden. Tapi masalahnya presiden kenal nggak kita? Ada nggak merasa hubungan dengan kita? Tidak. Kita juga mungkin demikian dengan Tuhan. Tuhan bisa aja katakan, aku pun belum tentu mengenal kamu. Sementara kita merasa yakin Tuhan mengenal kita. Nah, keyakinan kita sama dengan pemimpin kita. Tapi kita pernah nggak merasakan hubungan kita, merasakan bagaimana. Tetapi kalau kita sudah kenal baik dengan Jokowi, saya percaya Jokowi nggak pasti kenal kita. Demikian juga Tuhan kita. Kalau kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, pasti kita dikenal oleh Tuhan kita. Makanya suatu saat banyak yang memanggil namaku, tapi kita tidak mendengar. Mungkin itu sedikit masukan. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Simbolon. Iya. Selamat malam. Malam. Dengar suara saya kan? Dengar, Pak. Mungkin sudah terjawab sih pertanyaan dari Pak Panjaitan tadi, tapi perlu saya tambahkan sedikit lagi. Kita tahu bahwa Elia itu adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa dia bisa terpilih jadi nabi? Karena tentu Tuhan tahu bahwa Elia memiliki kompetensi sebagai nabi, sebagai perantara antara Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu, dan pada manusia pada umumnya. Tentu kalau Elia tidak langsung dijawab Tuhan, tentu apa yang diperintahkan Tuhan akan memiliki tenggang waktu, jadi lama prosesnya jadinya. Itu satu sisi. Nah, tidak boleh kita bandingkan dengan kita manusia. Kita ini manusia berdosa, yang masih banyak proses yang harus kita lalui, sehingga doa kita tidak langsung, ya, biasanya tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi kita juga harus berpikir, melihat sebuah koin, ya. Koin itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, kita harus pahami bahwa kalau Tuhan tidak menjawab doa kita pada saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki jawaban yang sesuai sebenarnya. Mungkin tidak langsung terjawab, tapi ada waktunya terjawab. Contohnya, seperti kami sendiri, waktu menantu kami sakit, siang malam kami berdoa, bergiliran. Doa berantai
satu keluarga memohonkan kepada Tuhan supaya menantu kami disembuhkan, diberikan keajaiban untuk penyembuhan paruh main kami. Karena suaminya masih butuh dia, anaknya juga masih butuh dia. Bahkan kami semua keluarga masih butuh dia. Ternyata pada tanggal 9 kemarin Tuhan mengizinkan dia untuk beristirahat dari jerih payahnya. Apakah kita harus kecewa? Apakah kami harus kecewa? Tentu tidak. Karena kita adalah orang yang beriman. Orang yang percaya kepada kehendak Tuhan. Karena waktu kita pun berdoa ya, bahkan mungkin saudara-saudara kami juga yang ada di Zoom ini, boleh dikatakan semua memohonkan kesembuhan daripada menantu kami. Tetapi jawabannya tidak sesuai yang apa yang kita inginkan, saudara-saudaraku. Seperti yang saya bilang tadi, kehidupan ini kita harus lihat dua sisi. Sisi yang lain kita harus percaya bahwa kalau doa kita tidak dijawab, bahwa Tuhan memiliki rencana yang lain. Dan kita harus selalu percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik bagi umat-umatnya. Saya pikir itu aja sedikit tambahan untuk menjawab pertanyaan Pak Panjaitan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kita semua. Bagaimana dengan Pak Panjaitan? Ya. Ya, Juli. Terima kasih semua tanggapannya. Yang mau mendata yang jaga malam kepada kalau ini naik publikkan. Oh, mendata. Mana deh? Baiklah, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Saya berikan waktu kepada kita yang ingin bertanya. Ya, saya dulu bertanya ya, Juli. Iya, Bu. Silahkan. Ada ayat kan seperti ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu di Yakobus ya. Yang menjadi pertanyaan saya, pada saat kita berdoa belum terjawab, apakah meminta bantuan kepada orang benar, misalnya hamba Tuhan, pendeta, atau yang lain untuk mendoakan masalah kita, bisa membukakan jalan? Apakah bisa kita mencari backing di dunia ini untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan sesuai dengan ayat ini tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik ya. Ketika doa kita tidak atau belum dijawab, apakah ketika kita minta doa dari hamba Tuhan mungkin dengan kita meminta doa dari orang yang kita lihat imannya sudah cukup benar, apakah doa kita akan terkabul? Mungkin ada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ingin menjawab pertanyaan ini, saya persilakan. Bagaimana dengan Pak Nangari Sembiring? Bagaimana tanggapannya, Pak? Apakah ketika doa kita tidak dikabulkan, kita meminta kepada hamba Tuhan untuk didoakan, apakah doa kita menjadi terkabul? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Oke, sebenarnya apa yang diterangkan oleh pembicara tadi, bagi saya sendiri sudah cukup jelas, karena ini juga sebenarnya ulangan daripada pelajaran kita yang lalu-lalu. Nah, saya sendiri di dalam doa ini tidak terlalu tahu bagaimana menganalisisnya. Cuman prinsipnya, karena Tuhan itu tahu apapun yang kita butuhkan. Dan dia juga merencanakan apapun yang saya akan hidupkan. Mulai dari saya di dalam rahim ibu saya, sampai pun nanti entah bagaimana, di mana saya berada, Tuhan sudah tahu. Jadi apakah karena permintaan saya itu baik itu Tuhan, langsung saya ingatkan dia, saya informasikan Tuhan, saya ajari Tuhan apa yang saya butuhkan. Bagi saya itu tidak perlu, karena bagi saya pribadi ya, tapi yang lain juga boleh. Tak usah disebutkan pun, tapi dalam hatimu itu
sudah ada kepercayaan sama Tuhan, serahkan aja sama dia. Sedangkan makanan saya untuk besok pun, saya cuma minta Tuhan berikan kami makanan secukupnya hari ini. Apapun yang saya rencanakan, ya kalau izin Tuhan juga. Orang tua saya yang sudah meninggal pun sebenarnya saya kepengen dia dulu hidup, tetapi enggak juga. Nah, daripada saya bersusah payah, percaya aja sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan hidupku sama kamu, apa yang terbaik, ajari saya, sampai nanti hari Maranatha. Saya pikir itu aja teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada tanggapan yang lain? Baik, kalau ditanya bolehkah saya meminta dekengan ya, artinya apa ya, bantuan lah dari pendeta, dari jemaat, sah-sah saja dan memang itu yang ya artinya doa bukan cuma doa pribadi tetapi doa berkelompok itu juga penting. Ya jadi boleh, tetapi jangan itu dijadikan kita alasan. Alasan dalam hal nanti kan didoakan jemaat. Saya jadi tidak ada lagi doa secara pribadi saya kepada Tuhan. Oh, nanti kan didoakan di jemaat. Oh, nanti kan didoakan di kelompok. Adalah lebih baik kita meminta secara pribadi. Ya, adalah lebih baik meminta kita secara pribadi, datang kepada Tuhan, berdoa secara pribadi, dan ditambah dengan doa secara jemaat. Itu lebih menambah akan keyakinan kita akan janji Tuhan. Tetapi kembali lagi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Simbolon, ya, coba kita berpikir bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Kalaupun jawaban itu tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Mungkin kepada pembicara Pak Ginting tadi kayaknya mau memberikan tanggapan. Silakan Pak. Baik. Kalau ada yang mau menambahkan lagi dulu, saya persilakan dulu ya. Boleh sedikit aja. Iya, iya. Oke, jadi saya kembali ke Alkitab, Yakobus 5 ayat 16 dan 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi ada kata di situ saling mendoakan. Dan kita memang harus saling mendoakan. Dan itulah kekuatan kita, khususnya kita seiman. Jadi tidak ada yang salah dan memang harus saling mendoakan. Dan juga hal yang sama juga Elia lakukan juga. Bukan hanya dia yang berdoa pada Tuhan, tapi mungkin di antara zaman Elia itu kalau tidak sadar lebih dari ratusan nabi-nabi. Pasti mereka juga minta tolong pada nabi-nabi lain untuk apa? Berdoa kepada Tuhan supaya semua rencana dan rencana ini disetujui Tuhan. Nah itu jadi kuncinya. Saya juga pengalaman di bulan April kalau nggak salah ya, orang tua saya kesasar 4 hari 4 malam. Waktu itu tidak saya buat di Facebook atau di apa memang ya karena saya khawatirkan banyak pertanyaan sehingga saya nggak fokus untuk apa mencari orang tua saya. Saya hanya kerahkan masyarakat di sana karena saya pikir lingkupnya kecil. Awalnya saya seperti itu, lingkupnya kecil. Sehingga saya tidak minta bantuan doa ke gereja kemana pun tidak. Dan terakhirnya ya sampai 4 hari itu memang saya jadi stres seperti orang gila mencari orang tua saya. Nah itu 4 hari akhirnya ketemunya apa? Ditabrak di daerah Lubuk Pakar sana lah, di belakangnya pas Bandara Kuala Namu. Dan tapi ya itulah rencana Tuhan kembali. Walaupun saya percaya orang tua saya akan dilindungi, itu yakin sekali saya akan ketemu dan selamat. Walaupun waktunya mungkin saya tidak tahu. Tapi 4 hari itu cukup waktu yang melelahkan. Waktu itu kalau tidak salah hari Rabu sampai hari apa itu ya ketemu ya? Minggu kalau nggak salah itu ketemunya. Jadi
karena zaman COVID, jadi saya sudah nggak pikir lagi untuk COVID waktu itu sampai cara ya, tapi itulah. Tapi ada cara istimewa yang Tuhan berikan. Kenapa dia kecelakaan di sana? Akhirnya saya punya keluarga di sana. Karena ada seorang anak gadis yang hanya dia yang menolong bahwa orang tua saya berobat. Dan di situ mungkin kalau di Facebook saya ada video bagaimana Bapak jasa saya juga dengan kecelakaan sudah berdarah begitu ditabrak masih bisa bersaksi menyaksikan tentang apa Advent dan Jerusalem. Jadi ini adalah jalan Tuhan gitu supaya saya punya keluarga di sana. Dan karena saya menganggap orang itu walaupun Muslim, jadi ya sungguh luar biasa gitu. Jadi saya menganggap sebagai keluarga saya. Dan kemarin juga mereka ada masalah ya saya akhirnya saya sudah menganggap dia bagian keluarga saya. Jadi ini ada rencana Tuhan, jalan Tuhan gitu. 4 hari saya yakinnya bagi teman-teman selama 4 hari itu. Ada sekitar 30 orang kami mencari. Dan saya nggak ada bayar, nggak ada kasih apa-apa. Tetapi ini menjadi suatu jalan mana orang mengenal gitu loh. Oh, ada yang butuhkan, ada yang peduli, dan saya tahu ternyata banyak sahabat-sahabat saya. Walaupun tidak hanya Advent, itu ya satu orang Advent pun nggak ada yang nolong. Karena saya tidak kasih tahu. Jadi saya hanya tahu orang-orang KP di sana yang saya kenal-kenal, dan mereka semua sampai tiap masjid semua diumumkan. Hari Jumat saya ingat persis itu, setiap masjid diumumkan orang tua, dibayangkan di masjid. Nah ini adalah rencana Tuhan bagi saya. Nah walaupun saya tidak ada, saya tidak akan mungkin ngomong ke tiap masjid untuk menyampaikan di toa mereka, tetapi masjid semua menyampaikan hal itu. Sekarang saya dengar sendiri, udah lihat tuh Pak, di masjid semua sudah disampaikan, hampir semua masjid sudah kami hubungi katanya. Jadi ini adalah rencana-rencana Tuhan. Kita mungkin berpikir ini adalah satu Tuhan tidak jawab doa, tetapi Tuhan punya rencana. Nah itulah rencana Tuhan yang kita tidak mengerti. Mungkin itu sedikit, mohon maaf agak panjang ya. Terima kasih. Hanya kesaksian aja. Salam. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Pak J. Ginting untuk closing statement mungkin ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama tadi, kenapa Nabi Elisa ya begitu enak sekali kelihatan ya. Setiap doanya dijawab ya. Tentunya memang kehidupan Nabi dengan kita di zaman sekarang ini dari segi iman dan kerohaniannya itu tentunya sudah jauh berbeda ya. Kalau dia sudah sampai ke tahap Nabi itu imannya itu sudah apa? Sudah stabil dan hubungannya dengan Yesus itu ya kita katakan sudah hubungan pribadi yang sangat dekat ya. Mungkin secara kemanusiaan itulah yang membuat kita apa? Membuat kita ya secara kemanusiaan hal-hal yang demikian juga yang membuat kita berbeda dengan apa yang dialami oleh Nabi ya. Banyak faktor juga mempengaruhi kita, kehidupan kita yang sekarang ini ya. Nah, akan tetapi bukan tidak tertutup kemungkinan ya bahwa di dalam semuanya itu tentunya dalam kehidupan itu kita apa? Kita harus memiliki suatu yang dikatakan pengalaman, artinya belajar ya, belajar untuk mengenal Yesus, mengenal lebih dekat ya. Jadi itu tidak bisa kita utarakan apa masing-masing pribadi kita tentunya yang akan mengalami itu, yang akan menunjukkan itu ya. Bagaimana pengalaman kita di dalam berkomunikasi dengan Tuhan, di dalam berdoa dengan Tuhan ya. Ya. Dan mungkin kita akan pada akhirnya nanti kita akan mendengar juga bahwa ada juga banyak kesaksian-kesaksian. Jadi mungkin itu kita satu jalan memahami dan mengenal Tuhan ya. Karena secara pribadi ya, itu seperti latihan tentunya. Untuk kita bisa mengenal Tuhan yang kita adalah manusia yang di bumi yang sudah berdosa, kemudian Tuhan sebagai makhluk yang kudus yang berada di sorga yang memiliki kuasa yang tidak terbatas itu, ya.
Nah, itu tentunya hanya dialami melalui latihan-latihan kerohanian kita secara pribadi. Ya. Nah, jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa dan Maha memiliki kuasa yang tidak terbatas, ya, maka kita patut apa? Meminta permohonan-permohonan itu kepada Tuhan. Karena itu dikatakan dalam pelajaran tadi, sebagai orang benar kita harus mau apa? Meminta. Tuhan akan mampu memberikan apa yang kita minta. Akan tetapi tentunya dari semuanya itu adalah kehidupan kita ini juga harus kita apa? Harus kita rubah, harus kita bentuk, ya. Nah, akan tetapi untuk menghadap kepada Tuhan itu kita tidak usah takut. Ini saya ini bukan orang benar seperti ibu itu tadi, ya. Kalau alasan kita mungkin ya, kalau alasan kita untuk meminta orang lain, saya takutnya ini karena saya enggak orang benar, saya minta orang apa? Ya Tuhan meminta kita dengan apa kita adanya, kan gitu. Tuhan mau mendengarkan kita dengan apa kita adanya, ya. Nah, akan tetapi berkumpul, bersekutu di dalam berdoa itu dan saling mendoakan itu tentunya sangat perlu, ya. Tentunya sangat perlu. Jadi saya kira singkatnya adalah bahwa di dalam memahami, dalam membangun suatu hubungan komunikasi yang kita bisa, komunikasi itu kan artinya begini, bukan hanya dari segi kita, ya, bukan hanya dari segi kita, tentunya ada pemahaman di dalam apa, di dalam segi dua arah, ya. Ya, seperti di dalam ayat dikatakan bahwa di dalam Matius apa itu seperti layaknya pohon anggur, ya. Kita ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita, ya. Ya. Artinya dengan komunikasi itu kita memahami juga dalam apa, memahami juga apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi singkatnya bahwa di dalam membangun doa yang seperti Elisa ini tentunya kita memiliki satu keperluan untuk apa? Melatih diri juga kita, ya. Melatih doa-doa kita, hubungan kita setiap hari mungkin kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian tentunya kita memiliki satu sikap atau kehidupan rohani yang apa? Lebih baik dari sehari ke sehari, ya. Dan itu yang dialami Elisa juga, di mana dia sudah banyak belajar dengan apa? Dengan Elia, ya. Nah, kita tentu berdoa kepada diri kita sendiri, ya, karena itu hal yang tidak gampang, ya. Karena itu hal yang tidak gampang, kita banyak dipengaruhi oleh apa? Faktor-faktor sekeliling dunia apa sebagainya. Ya, tentunya kita tidak bisa katakan harus begini begitu, kita harus melatih diri kita sendiri, ya, juga untuk bisa memahami kehendak-kehendak Allah melalui apa? Doa-doa kita, ya. Yang pasti kita harus juga memiliki sifat-sifat daripada Allah itu sendiri, ya. Sama seperti Elisa, dia tidak memiliki apa? Sama sekali nafsu-nafsu dunia. Begitu musuhnya pun sudah ditaklukkan, sudah Tuhan berikan jalan, ya. Dia tidak gunakan kekuasaannya itu semena-mena, ya, untuk menghancurkan, untuk apa? Tetap dia menggunakannya dalam apa? Dalam kasih, ya. Dan banyak dimensi dan faktor lain tentunya, ya. Dan itu tentunya tidak bisa kita uraikan. Yang bisa kita arahkan di sini adalah bahwa marilah kita dari sehari ke sehari, bukan himbauan kepada diri saya juga itu, untuk melatih diri kita apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban kita semua pada malam hari ini. Begitu selesailah sesi diskusi kita. Saat ini kita akan berdoa. Ada pun topik doa yang akan kita doakan pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan doakan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kemudian yang kedua, kita doakan pembicara kita Bapak Si Ginting yang telah membawakan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita doakan juga saudara kita, keluarga Bapak Ronald Simbolon yang masih dalam suasana duka supaya dihiburkan. Kemudian apabila ada yang mau ditambahkan, silahkan ditambahkan. Untuk
memimpin kita dalam doa. Saya minta kesediaan Nyonya Esti Haji. Saya akan ulang topik doanya. Bisa ya, Bu? Oke, saya akan ulang. Yang pertama firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Yang kedua pembicara kita malam ini Bapak J. Ginting. Yang ketiga keluarga Bapak Ronald Simbolon yang sedang dalam keadaan duka. Itu saja. Kemudian kalau ada yang ingin ditambahkan, boleh ditambahkan. Sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi. Silakan Pak Kurangan. 520. Lagusia nomor 520. Kami datang dalam doa. 400. Tunggu sebentar ya, kita mau ini kan dulu. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau senantiasa menjagai kami Tuhan hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul lewat media Zoom ini Tuhan. Dan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan dapat kami pahami dan dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak J. Ginting yang telah membawakan firman yang begitu indah pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati Bapak ini Tuhan. Engkau pakai lebih luar biasa lagi dalam pelayanannya Tuhan. Engkau berkati juga pekerjaannya, demikian juga dengan keluarganya. Biarlah damai sejahtera menjadi bagian daripada keluarga Bapak J. Ginting ini Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga besar Simbolon yang sedang berduka. Biarlah penghiburan dari surga menjadi bagian daripada keluarga ini Bapa. Dengan kepergian ibu menantu daripada keluarga ini, biarlah Engkau yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Sehingga keluarga ini boleh meninggikan nama-Mu apapun yang terjadi dalam keluarganya Tuhan. Tapi yang baik, kami juga berdoa buat seluruh anggota yang ada di Zoom ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan kami dari segala virus-virus yang pada saat ini sedang mewabah. Biarlah Engkau yang menjagai, membentengi kami Tuhan. Sehingga setiap langkah kami, setiap perjalanan kami, dan setiap pekerjaan kami, Engkau jagai kami Tuhan.
Kami boleh pulang kembali ke rumah kami tanpa membawa virus-virus yang pada saat ini sedang mewabah. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin pada saat ini Tuhan telah terjangkit oleh virus COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau yang memulihkan Tuhan. Biarlah ini Engkau izinkan agar terjadi pertobatan di antara kami Tuhan. Biarlah hujan pertobatan terjadi oleh karena Engkau mengizinkan virus ini Bapa. Biarlah setiap lutut bertekuk lutut, biarlah setiap mulut mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, apapun yang Engkau izinkan, biarlah itu membawa kebaikan untuk kami Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan seluruhnya kesehatan kami pada tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kami yang terbaik. Kau berkati jugalah usaha pencarian kami, demikian juga dengan pekerjaan kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan hari-hari kami dengan penuh dengan bahagia Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dan untuk salah dan dosa kami Tuhan, kami mohon ampun kepadamu agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai lagu penutup, mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 428. Lagu Sion nomor 428, Taman Tempat Berdoa.
Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, di penghujung perbaktian Zoom kami ini ya Tuhan, kami datang menundukkan kepala, mengajukan permohonan doa kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan selama 2 jam perbaktian Zoom ini Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami tanpa ada kendala teknis. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga perbaktian ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Pada malam ini kami berdoa ya Tuhan, untuk keadaan yang sekarang sedang terjadi, bukan hanya di tempat kami, tetapi juga di dunia, di mana sedang ada bala sampar penyakit ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, dan kami percaya dengan kuasa-Mu itu, Engkau bisa meredakan semua situasi ini ya Tuhan. Engkau bisa menghilangkan COVID ini sesegera mungkin, tentunya di dalam kehendak-Mu, agar umat-umat Tuhan juga dapat kembali berbakti dan menjalankan misinya bagi pekerjaan Tuhan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami berdoa untuk masing-masing keluarga di jemaat ini ya Tuhan. Tuhan menyertai mereka di dalam rumah tangga mereka masing-masing, memberkati kepala keluarga beserta dengan anak-anak mereka, memberkati di dalam kesehatan, mata pencaharian, dan juga di dalam berkat-berkat lainnya Engkau kiranya curahkan, agar kiranya terpuji mulia nama-Mu melalui umat-umat Tuhan yang ada di sidang Dr. Mansur ini ya Tuhan. Tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk istirahat kami pada malam ini. Tuhan beserta dengan kami, menjaga kami sepanjang istirahat kami, agar kami dapat memulihkan kembali fisik kami, dan kami dapat kembali melaksanakan kegiatan kami di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Demikian ya Tuhan, banyak lagi permohonan kami. Engkau tahu menilik apa keperluan kami satu persatu, dan Engkau sanggup memenuhi kebutuhan ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memeliharakan dan menjagakan umat-umat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Anaknya, dan tuntunan Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan melalui perantaraan Anak Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Demikianlah ibadah malam permintaan doa kita pada hari ini. Terima kasih buat kehadiran kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Hasibuan.